Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan dalam sharing night ataupun nongkrong di masjid yang kita adakan insya Allah rutin sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Dulu sebelum pandemi itu Bandung punya satu lifestyle baru anak muda. Lifestyle-nya nongkrong di masjid. Dan itu bukan hanya pas kajian Rabu malam, tapi alhamdulillah kemudian berkembang di kajian-kajian yang lain, di waktu-waktu yang lain, di masjid-masjid yang lain. Sehingga Bandung waktu itu bergairah sekali dengan tongkrongan-tongkrongan positif di masjid. Dan kita berharap ini bisa hidup lagi setelah pandemi. Artinya kita sedang mulai meramaikan kembali anak muda untuk nongkrong kembali di masjid walaupun wajah-wajah baru. Karena wajah-wajah yang dulu udah jadi bapak-bapak. Udah pada nikah, udah punya anak ya. Sebagian ada yang anaknya di sekolah rimba, tapi saya masih di sini dan bersama orang-orang baru yang masih jomblo, anak-anak muda yang wajahnya segar-segar. Mudah-mudahan kebawa ketularan saya juga ikut awet muda, walaupun udah nggak muda juga. Mudah-mudahan kalian hadir dalam tongkrongan ini bukan sekedar dapat pahala cari ilmu, tapi secara nggak langsung kalian juga dapat pahala dakwah. Dari sisi mana pahala dakwahnya? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Dari sisi itu, siapa yang ngasih contoh atau membuat sebuah tren model dalam kebaikan dalam Islam, maka dia nanti akan dapat pahala dari setiap orang yang meniru atau mencontoh. Sunnah hasanah itu kalau bahasa kita itu model yang baik, atau misalnya tren yang baik, atau sebuah contoh yang baik. Nah, apa yang dilakukan anak muda Bandung selalu nge-influence anak muda di seluruh Indonesia. Sehingga ketika anak muda Bandung bergairah lagi nongkrong di masjid, anak-anak nongkrong, anak hobi, anak gaul, anak mall, lintas komunitas, nongkrong di masjid, wajah-wajah kalian in frame di sosial media dengan keunikannya sendiri. Ada yang tatoan, ada yang anting, ada yang nggak pakai peci, ada yang rambutnya klimis, ada yang rambutnya stylish, ada yang macam-macam versinya. Maka itu nanti akan memberikan influence atau pengaruh positif kepada anak muda di seluruh Indonesia. Sehingga kita kita refresh kembali niat kita. Kita nongkrong di sini tuh bukan sekedar buat dapatin ilmu, tapi belajar untuk terlibat dalam dakwah walaupun cuman sekedar ngeramein sebuah tren atau sebuah model dakwah. Sehingga akhirnya kalau ini ramai di kota-kota lain, di masjid-masjid lain, insya Allah Allah maha detail, maha teliti, maha khabirun mencatat kalian sebagai orang yang mansanna fil islami sunnatan hasanatan, yang memberikan teladan yang baik dalam Islam. Oke, malam ini kita bahas lanjutan dari pembahasan tentang tahun baru Hijriah. Sebetulnya ini ada kaitan dengan apa yang pernah kita bahas dulu pas Zulhijjah ya. Ya, kita bahas juga kan tentang bahwa itu waktu itu kalau nggak salah judulnya tentang apa tuh? FOMO ya. Kaitannya tentang kalau misalnya kita bahas tahun Hijriah itu bukan sekedar tanggal dan waktu ya, tapi tahun Hijriah itu adalah jadwal ibadah atau kalender ibadah, kalender takwa.
Nah, hari ini kita akan coba lanjutin materi itu, walaupun berbeda judul tapi masih dalam konteks hijriyah, untuk menemukan jalan hidup kita atau mungkin pegangan dalam hidup kita. Jadi I'm on my way itu artinya aku tuh punya sesuatu yang sedang aku jalanin, dan itu terinspirasi dari Rasulullah SAW, terinspirasi dari orang-orang yang udah sukses duluan sebelum aku dalam sejarah hijrah ataupun hijriah itu sendiri. Sehingga kita di jalan yang sedang kita lalui ini, hidup kita, karir kita, masalah kita, sebuah goals kita atau sebuah perjuangan kita, itu semuanya terinspirasi dari, harus terinspirasi dari. Nah, dari siapa nih pertanyaannya? Dari Rasulullah, dari sahabat, dari orang-orang yang lebih sukses sebelum kita. Sehingga kalau kita terinspirasi dari mereka, jalan kita itu insya Allah nggak akan kemana-mana, akan sampai ke ending atau hasil yang sama dengan mereka. Hasil mereka apa? Ridho Allah. Hasil mereka apa? Kemenangan dunia akhirat. Hasil mereka apa? Kesuksesan, jaminan surga, bla bla bla, banyak kebaikan-kebaikan dari jalan yang sudah mereka tempuh. Yang akan kita bahas pada malam ini adalah rahasia di balik peristiwa hijrah. Karena kita sedang memasuki bulan Muharram dan malam ini masuk 11 Muharram. Tadi siang alhamdulillah kita sudah melewati Yaumu Asyura, hari Asyura 10 Muharram. Yang berpuasa, semoga Allah menerima ibadah puasanya, dihapuskan dosanya 1 tahun yang sebelumnya. Yang nggak berpuasa, mudah-mudahan hari ini tadi kita udah melakukan amal soleh lainnya sebagai alternatif, misalnya sedekah atau ngaji lebih banyak, zikir lebih banyak, doa lebih banyak. Intinya hari ini semoga kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah SWT. Saya dulu udah pernah bahas kenapa tahun hijriyah itu diambil dari kata hijrah. Kenapa nggak dari kata maulud pas hari lahirnya Nabi? Kenapa nggak dari kata bi'sah, awal Nabi dapat wahyu, atau Nabi diangkat, Muhammad diangkat menjadi Nabi? Kenapa nggak dari kata Isra atau Mi'raj? Kenapa nggak dari kata Badar, perang Badar? Kenapa nggak dari kata Fathu Makkah? Kenapa nggak dari kata wafatnya Nabi? Kenapa nggak diambil dari peristiwa-peristiwa yang besar-besar itu? Terutama mungkin yang paling besar, Nabi dapat wahyu sama Isra dan Mi'raj. Badar juga besar sebetulnya karena Allah mengutus malaikat membela kaum muslimin. Kenapa sih tahun Islam itu nggak diambil dari nama-nama peristiwa-peristiwa besar tadi? Kenapa diambilnya dari peristiwa hijrah sehingga dikenal dengan tahun hijriyah? Jadi sebelum hijrah belum ada nama tahun hijriyah. Dia diambil namanya dari peristiwa-peristiwa yang ada. Misalnya tahun duka cita, tahun gajah, tahun apa, tergantung peristiwa yang terjadi pada tahun itu, maka dinamakanlah dengan tahun itu. Baru setelah hijrah muncullah istilah tahun hijriyah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa hijrah? Karena peristiwa hijrah adalah peristiwa yang paling banyak memuat inspirasi ataupun pelajaran bagi kita. Dengan dinamakannya kalender Islam dengan istilah tahun hijriyah, Allah, Rasul, para ulama itu pengen kita selalu mengenang, lalu mempelajari tentang inspirasi dari peristiwa hijrah. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar syariat, bukan bid'ah. Karena kita memang disuruh untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Disuruh mengambil pelajaran dari setiap sejarah. Baik itu pelajaran dari peristiwa hijrah, dari peristiwa maulid, dari peristiwa Mi'raj, dari peristiwa Badar, semua peristiwa sejarah itu memang kita disuruh fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang yang berakal, kan itu perintah kan? Berarti mengambil pelajaran tentang hijrah dalam konteks peringatan tahun baru Islam itu bukan sesuatu yang
Bid'ah malah itu sesuatu yang hasanah, itu sesuatu yang diperintahkan, disuruh. Memang kita harus iktibar, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa. Beda angle-nya kalau kita ngelihat ini sebagai sebuah ibadah. Tapi kan ini bukan sekedar ibadah, ini sebuah thalabul ilmi, madrasah, sedang tarbiyah, sedang belajar tentang peristiwa hijrah. Kenapa kok pas tahun baru Islam? Ya bertepatan tahun baru Islam itu kan emang namanya tahun hijriah. Jadi secara timingnya ada momennya gitu. Lagi pula di zaman Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang merayakan hari jadi bangsa mereka. Salah satunya siapa? Sahabat Nabi yang berasal dari Ethiopia, dari Habasyah. Jadi ada sebuah hadis menceritakan suatu hari Nabi di rumah bersama Sayyidah Aisyah, bersama beberapa anak kecil perempuan di situ juga, teman-temannya Sayyidah Aisyah, lagi bernyanyi gitu, berdendang dengan syair-syair, terus pakai alat musik rebana segala macam. Terus datanglah Abu Bakar bertamu ke rumah Nabi. Ketika Abu Bakar datang ke rumah Nabi, Abu Bakar marah ngelihat Aisyah sedang menyanyikan lagu itu. Kemudian kata Abu Bakar, kenapa kalian mendendangkan seruling-seruling setan di rumah Nabi gitu. Terus kata Nabi, biarkan mereka wahai Abu Bakar, hari ini adalah hari raya. Nah, hari raya yang dimaksud di situ bukan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Hari raya yang dimaksud dalam hadis itu adalah hari raya sebuah kabilah. Peringatan hari jadi satu kabilah. Termasuk ada lagi hadis yang populer sering saya ceritakan. Nabi nonton performance orang-orang budak Habasyah di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu ada dua area tertutup, area terbuka. Area terbuka itu namanya sahnun atau sahan, courtyard bahasa Inggrisnya. Jadi masjid-masjid di Arab itu rata-rata dia punya area terbuka di dalam masjid. Kayak Masjid Al-Azhar di tempat di Mesir, itu di tengahnya tuh terbuka tuh. Nah, area terbuka ini dipakai biasanya untuk kegiatan acara-acara gitu. Misalnya ada pameran, exhibition di situ. Dulu namanya pameran, sekarang namanya exhibition ya. Ya itu aja sih. Dulu namanya kantin, sekarang namanya kafe. Ya itu aja sebetulnya. Jadi kalau sebelah masjid boleh ada kantin, kenapa di sebelah masjid nggak boleh ada kafe? Kan sama, cuman bahasa anak mudanya kafe, bahasa orang dewasanya kantin gitu. Ya, nah di Sahnun itu, di courtyard itu, orang-orang Habasyah merayakan hari besarnya bangsa Habasyah. Kalau kita tuh 17-an Agustus. Cara mereka merayakan, ada yang perform dance pedang, tari pedang, kayak kan itu militer ya, tari pedang. Terus ada yang membacakan syair di situ semua. Karena Masjid Nabawi itu di sebelahnya rumah Nabi, Nabi nonton gitu bersama Sayyidah Aisyah, yang Sayyidah Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi gitu kan. Nonton, udah lama. Terus pas orang-orang melihat Nabi ikut nonton, mereka kan happy ya ditonton sama orang yang paling mereka cintai kan, Rasulullah, orang yang paling mulia. Sehingga mereka semangat performancenya. Para penyair langsung merubah syairnya menjadi kalimat selamat datang wahai Taibah itu ungkapan untuk Nabi, orang yang penuh dengan kebaikan, yang harum, yang wangi, yang apalah, memuji-muji Nabi dengan syair. Setelah itu Nabi balik lagi ke rumahnya. Nah, hari itu adalah hari perayaan hari jadinya bangsa Habasyah. Seandainya itu sesuatu yang salah, gak mungkin dong Nabi nonton. Udah pasti Nabi mengusirnya. Kalian bikin bid'ah di dalam masjid, kalian apa dan segala macam, neraka dan seterusnya. Enggak. Nabi malah ikut menikmatinya, baik yang Sayyidah Aisyah tadi maupun yang sekarang orang Ethiopia. Ini menunjukkan bahwa hal yang kayak gini sebetulnya lumrah di zaman dulu, walaupun nggak dilakukan secara sengaja gitu. Enggak, misalnya para sahabat itu sengaja mengadakan, enggak. Tapi kalau ada yang mengadakan, Nabi nggak melarang. Apalagi dalam konteks belajar mengenang sejarah peristiwa yang besar, yaitu peristiwa hijrah. Boleh banget. Jadi aneh sekali kalau orang-orang yang dengan sempitnya berpikiran bahwa oh ini nggak dilakukan Nabi. Baca lagi sejarah dong. Nggak semua yang kita nggak tahu berarti nggak ada dalam Islam. Nggak, kalau kita nggak tahu hadisnya bukan berarti hadisnya nggak ada. Kan jumlah hadis itu sekian juta.
Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Kita menghafal 1/3 hadis. Innamal a'malu binniyat. Cuman itu hadisnya kita hafal. Itu pun bukan 1 hadis, 1/3 hadis. Masih ada kelanjutannya, kita nggak hafal lagi. Artinya nggak bisa kita katakan nggak ada hadisnya. Bukan nggak ada hadisnya, saya nggak tahu hadisnya. Kalaupun nggak ada hadisnya dalam bentuk teks, ada dalam bentuk Nabi membiarkan, takriri dan seterusnya. Itu panjang lah pembahasannya. Intinya teman-teman membahas tentang peristiwa hijrah yang disematkan menjadi nama kalender Islam itu penting bagi kita. Setiap tahun kayaknya emang kita perlu merenungkannya, mentafakurinya kembali sebagai bentuk muhasabah. Apakah kita sudah meniru atau mengambil inspirasi dari peristiwa hijrah? Dari sekian banyak inspirasi dari peristiwa hijrah, teman-teman, ada satu hal yang saya pengen highlight ke teman-teman semuanya untuk jadi my way ya, jalan kita dalam hidup. Apa inspirasinya? Ternyata peristiwa hijrah itu melahirkan 2 golongan manusia, 2 golongan kaum muslimin dari peristiwa hijrah. Jadi golongannya itu bukan berdasarkan nasab ataupun klan ataupun kabilah. Bukan suku Aus, suku Khazraj, tapi namanya golongan Ansor. Bukan suku Abdu Manaf atau Hashim atau Khuza'ah atau Taim, tapi namanya Muhajirin. Jadi dari peristiwa hijrah itu Islam mengenal di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sejarah 2 golongan manusia yang sangat mulia gara-gara peristiwa hijrah. Yang penamaan mereka tidak berdasarkan golongan kaum, suku, atau keluarga, tapi berdasarkan spiritnya. Yang satu namanya golongan Muhajirin, spiritnya adalah pengen berubah. Yang satu lagi namanya golongan Ansor, spiritnya adalah pengen mensupport orang yang mau berubah. Sehingga pelajarannya buat kita, cobalah kita memilih jalan. Mau menjadi Muhajirin kah? Atau mau menjadi Ansor? Dan setiap hari kita bisa berubah. Karena ini bukan sebuah golongan yang saklek, nggak bisa berubah. Kalau udah Muhajirin aja. Enggak, karena dia sifatnya spirit. Kadang hari ini kita pengen jadi Muhajirin, saya pengen berubah, saya pengen belajar, saya pengen memperbaiki diri. Maka kita mengambil spirit Muhajirin. Nanti kita bahas spiritnya ada apa aja. Atau hari ini ada teman kita nih pengen curhat sama kita. Aduh, aku susah banget bangun subuh. Aduh, aku kok males banget mau ngaji. Gimana ya caranya biar bisa cepat bisa ngaji? Aku pengen ngaji yang lancar, pengen khataman Al-Quran sebulan sekali. Kita jadi Ansor. Ya udah sini yuk, aku bantuin. Belajar ngaji sama aku aja. Emang kamu bisa? Belum. Maksudnya belajar bareng gitu. Ajak ke ustadz atau ke guru ngaji kemana. Kita yang memediasi dia, kita memfasilitasi dia, kita mensupport, menyemangati dia, memotivasi dia. Berarti kita mengambil spirit Ansor. Sehingga kita mendapatkan fadilah Muhajirin atau mendapatkan fadilah Ansor dalam hidup kita, antara 2 itu. Nah, ini penting banget kita pelajari dalam konteks peristiwa hijrah. Dari peristiwa hijrah itulah lahir golongan yang sangat mulia, direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Quran, namanya golongan Muhajirin dan golongan Ansor. Coba teman-teman buka surat At-Taubah ayat 100. Seistimewa apa golongan ini sampai direkomendasikan Al-Quran? Surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
Zalikal fawzul azim. Disebutkan di dalam ayat ini dua golongan tersebut. Muhajirin, Ansor. Yang sabiqun al-awwalun. Yang mereka udah lebih dulu dan pertama-tama menjalankan perannya dalam Islam. Ini saya coba terjemahkan dalam bentuk interpretatif. Mereka lah orang-orang yang pertama kali menjalankan peran yang sangat istimewa dalam Islam. Apa perannya? Peran hijrah dan peran nusrah. Dua perannya. Peran hijrah atau peran nusrah. Peran hijrah namanya golongan muhajirin. Peran nusrah namanya golongan ansor. Mereka lah yang pertama mencontohkan. Terus kita adanya di mana? Walladzina tabauhum biihsan. Kita ngikut mereka. Kita mengikuti peran hijrah atau peran nusrah. Kalau kita bisa menjadi muhajirin, kalau kita bisa menjadi ansor, maka apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Apa yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini yang paling tinggi nih. Dapat ridho Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Itu puncak dari kemenangan seorang mukmin ketika dia dapat ridho Allah. Itu tuh lebih tinggi daripada surga, ampunan, pahala, kenikmatan hidup dan seterusnya. Puncaknya adalah Allah ridho sama kita. Karena kalau Allah udah ridho sama kita, kebuka semua kebaikan teman-teman. Semua kebaikan kebuka. Mau kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan yang tampak, kebaikan yang tersembunyi, kebaikan yang dekat, kebaikan yang jauh, kebaikan yang kecil, kebaikan yang besar, semua kebuka sama kita. Syaratnya satu aja, dapetin ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, ana radin, kata Allah, aku ridho sama kamu, ya udah dibuka semua. Kamu butuh apa? Kalau udah ridho. Makanya sebelum Allah bahas tentang surga, kehidupan yang kekal, kemenangan yang besar, yang pertama Allah buka itu apa? Ridhonya. Sehingga radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau udah radhiyallahu anhum wa radu'an, maka a'adda lahum jannat khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Banyak lagi ayat-ayat lain yang lebih detail lagi. Intinya adalah kalau kita bisa mengambil peran hijrah atau nusrah. Apa itu hijrah? Pengen berubah, memperbaiki diri, itu hijrah. Nusrah yang membantu orang yang berhijrah. Nusrah itu artinya bantu. Ansar itu artinya pembantu, orang yang menolong. Jadi kayak misalnya teman kita nih, dalam proses hijrahnya dia mengalami masalah. Gara-gara hijrah, akhirnya dia dijauhin sama teman-temannya, nggak punya circle. Akhirnya kita jadi ansor bagi dia. Ya udah, kamu nggak usah sedih. Aku kenalin sama teman-teman aku yuk. Akhirnya kita bawa dia ke circle yang lebih positif sehingga dia nyaman. Ada teman kita lagi hijrah, ninggalin sebuah pekerjaan yang haram, akhirnya dia punya masalah, ada hutang belum bisa bayar, kebutuhan rumah tangganya belum bisa terpenuhi. Akhirnya kita jadi ansor. Kamu butuh apa? Ya nih aku nggak enak nih mau ngomong, tapi aku ada hutang, belum bisa bayar, gimana ya caranya? Ya udah yuk, semampu aku ya aku bantuin ya. Kalau nggak bisa ngasih duit, kita carikan dia sebuah usaha. Kita carikan dia orang yang bisa bantu dia bikin usaha atau apapun lah. Pokoknya kita berusaha membantu dia. Itu namanya kita mengambil peran nusroh. Kalau yang berhijrah mengambil peran hijrah. Kedua-duanya golongan yang mulia, muhajirin, ansor. Dan kedua-duanya Allah janjikan radhiyallahu anhum. Allah ridho banget sama mereka berdua. Allah ridho banget sama mereka. Sehingga kalau Allah udah ridho sama mereka, Allah bukakan pintu rahmatnya di langit dan di bumi. Semuanya dibukakan. Dia berdoa, Allah kabulkan. Dia wafat, Allah jaminkan surga. Dia pendosa di masa lalunya, Allah hapuskan dosanya. Semua dibuka sama Allah. Sebagaimana Allah bukakan kepada muhajirin dan ansor. Apa yang Allah bukakan kepada muhajirin? Banyak.
Salah satu yang fenomenal itu perang Badar. Itu kan perangnya Muhajirin kan. Perang Badar itu bukan perangnya Ansor. Orang Ansor nggak boleh ikut dalam perang Badar kecuali 3 orang apa. Itu pun karena dia nggak bisa meninggalkan perang Badar karena supportnya penting. Tapi sebagian besar dari ahlu Badar itu adalah Ansor, Muhajirin. Artinya perang Badar itu perangnya kaum Muhajirin. Apa yang mereka dapatkan dalam perang Badar? Kita baca nanti di suratu Badar. Apa surat Badar? Ada yang ingat surat Badar itu apa? Surat Badar itu suratul Anfal. Nama lain dari surat Al-Anfal itu adalah surat Badar. Karena isinya membahas tentang perang Badar. Di dalam surat Badar, surat Anfal, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Muhajirin. Apa? Ditolong oleh malaikat. Dalam konteks kehidupan kita apa? Malaikat juga nolong kita, teman-teman. Kalau kita mengambil peran hijrah, la tahzan. Kita tuh nggak sendiri dalam perjalanan hijrah. Kita tuh ditolong. Dan yang menolong kita adalah selain udah pasti dengan izin Allah, para malaikat nolongin kita. Gimana cara para malaikat menolongin kita? Paling ringannya itu didoakan sama malaikat. Paling ringan. Lebih luasnya lagi, para malaikat itu akan Allah utus untuk membantu kita dalam banyak urusan. Terhindar dari kecelakaan atau kerugian, diberikan keberkahan dalam rezeki, dibahagiakan keluarganya, dihindarkan dari setan, dihindarkan dari sihir, dihindarkan dari musibah. Banyak malaikat terlibat. Persis seperti malaikat terlibat dalam perang Badar. Sebetulnya kalau kita mau lihat secara logis, nggak butuh 1.000 malaikat untuk bantu kaum muslimin dalam perang Badar. Ngapain sih harus 1.000? Orang 1 malaikat aja cukup. Malaikat tinggal gini aja. Terbang tuh orang-orang kafir Quraisy ya. Dengan 1 tiupan malaikat terbang. Ngapain sih 1.000 gitu? Kan malaikat gede banget. Ngapain harus 1.000? Angka 1.000 ini bukan tentang gak cukup kalau kurang dari situ. Bukan. Allah pengen memuaskan dan menenangkan hati kaum muslimin bahwa mereka itu ditolong tuh gak nanggung. Gak 1-2 malaikat. 1.000 deh. Coba bayangin. Padahal 1 aja cukup. Ngapain 1.000? Atau gak usah malaikat deh, anginnya aja. Malaikatnya gak kelihatan, anginnya aja. Malaikat tiupin angin. Tiba-tiba datang angin. Kapan itu terjadi? Dalam perang Ahzab. Perang Khandaq kan angin kan. Kenapa harus ditampakkan malaikat? Dan malaikat yang tampak itu tuh physically. Jadi bukan cahaya sing, wah malaikat tuh, wah gua ngeliat malaikat. Padahal itu misalnya bisa aja pantulan cahaya dari handphone atau apa. Tapi kita udah berhalusinasi ngelihat malaikat. Tadi aku kayaknya di langit ngelihat malaikat dan seterusnya. Aku malam ini di atas ngelihat malaikat. Yang di atas sih. Apa sih Ustaz? Bisa-bisanya. Tadi bahas apa? 1.000 malaikat itu secara fisik kelihatan loh. Sampai dibahas dalam sejarah perang Badar itu malaikat itu turun dengan menunggangi kuda. Kuda putih. Kemudian memakai ikat kepala berwarna hijau. Sampai ikat kepalanya aja ada warnanya. Seragam gitu. Baju perang. Ikat kepala berwarna hijau. Membawa panah. Busurnya itu persis seperti busur yang dipakai Nabi dalam perang Badar. Namanya safra. Nabi itu punya kurang lebih sekitar 6 busur. Dalam perang Badar Nabi pakai busur yang bernama safra karena warnanya agak-agak kuning. Dan malaikat pakai busur yang persis curve-nya itu kayak busurnya Nabi. Supaya kita seragam loh gitu seolah-olah. Kita nih satu geng loh. Kita nih satu pasukan loh. Aku bagian dari kalian loh. Jadi perang Badar itu bukan 300 sekian lawan 1.000. 1.300 sekian lawan 1.000. Jadi 1.300 lebih. Kenapa harus 1.000 dengan penampilan yang sangat jelas, dengan seragam. Kemudian mereka datangnya berangsur-angsur, nyamber, naik lagi. Datang berikutnya nyamber, naik lagi. Datang lagi nyamber. Ketika nyamber di bawah itu, debunya ngepul. Terus pas udah debunya hilang, orang-orang udah bergelimpangan mati, orang-orang kafir Quraisy. Kenapa harus kayak gitu? Bahasa surat Al-Anfalnya untuk menenangkan hati kalian. Jadi tidaklah kami turunkan malaikat kecuali untuk menjadi ketenangan dalam hati kalian. Artinya gak usah khawatir gitu maksudnya. Kalau kalian mengambil peran hijrah,
La tahzan, nggak usah khawatir. Kami nggak akan membiarkan kalian sendiri, akan kami tolong. Kalau perlu aku kirim nih 1.000 malaikat. Dan malaikat itu bukan malaikat biasa yang dikirim, malaikat prajurit. Coba bayangkan manusia, bukan sipil yang dikirim, bukan sipilnya malaikat, militernya malaikat. Kita aja sipil sama militer beda kan? Sipil ya keren sih, militer gagah ya. Kalau mereka lagi gitu-gitu ya kan? Apa tuh yel-yel apa hantu rimba gitu kan? Coba kita hantu rimba. Beda ya. Artinya apa fisiknya, auranya, gagahnya itu beda. Malaikat yang dikirim Allah bukan malaikat sipil, malaikat militer yang memang tugasnya untuk perang. Ini kan dahsyat banget. Apa pelajaran di sini? Wahai orang-orang yang mengambil peran yang sama dengan muhajirin, yaitu berhijrah, pengen memperbaiki diri, pengen memperbaiki hidupnya, pengen lebih dekat sama Allah, pengen meninggalkan masa lalunya yang kelam. La tahzan, jangan khawatir, kalian gak sendiri, kata Allah. Aku ridho sama kalian. Pilihan kalian tuh udah benar dan aku ridho. Setelah aku ridho, aku bukakan untuk kalian. Jadi kalian gak usah khawatir. Yang kalian butuhkan itu adalah belajar dari muhajirin bagaimana melalui prosesnya, proses hijrah itu. Karena tetap ada ujian, tapi ujian itu nggak lama kok. Hanya untuk mengajarkan kalian tentang sebuah pengorbanan, kesabaran, memantaskan diri kalian untuk dapat keajaiban. Setelah fase ujian itu lewat, kalian akan melihat keajaiban yang dahsyat. Isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam hijrah. Ini golongan muhajirin. Golongan ansor juga sama. Golongan ansor itu Allah berikan banyak sekali kemuliaan juga. Salah satunya apa? Ketika dalam perang Hunain, orang-orang ansor agak-agak ngambek nih. Soalnya nggak dapat harta rampasan perang. Dikasih sebagian besarnya ke penduduk Mekah. Orang ansornya nggak dapat apa-apa kecuali sedikit. Akhirnya Nabi bilang gini, wahai ansor, apa pendapat kalian kalau orang-orang Mekah itu pulang bawa harta duniawi, sedangkan kalian pulang membawa Allah dan Rasul? Membawa Allah dan Rasul. Artinya Allah membersamai Ansar, Rasul membersamai Ansar, hidupku bersama Ansar, matiku bersama Ansar, kata Nabi. Wafatlah Nabi di negeri Ansar, dan sekarang kita menziarahi Rasulullah itu, makamnya Rasulullah itu dengan ziarah ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi. Kalau enggak, Nabi wafatnya di Mekah, kita mungkin enggak akan pernah ke kota Madinah. Kita mungkin enggak akan pernah berlomba-lomba untuk berziarah ke kota Madinah atau Masjid Nabawi. Tapi karena Allah membersamai Ansar, Rasul membersamai Ansar, akhirnya hari ini beribu-ribu, berjuta-juta orang berbondong-bondong datang ke kota Madinah dan memuliakan penduduk Madinah. Golongan-golongan Ansar itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga 7 turunan malah. Ini artinya mereka juga Allah ridho kepadanya. Apakah mereka berhijrah? Mereka enggak berhijrah. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka bernusrah. Mereka jadi support system. Mereka mendukung, mereka membela, mereka membantu orang-orang, menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan ketika berhijrah. Inilah Muhajirin dan Ansor. Kita ada di golongan walladzina taba'uhum biihsan, yang mengikuti mereka seihsan mungkin, sebaik mungkin. Walaupun ada ulama tafsir mengatakan walladzina taba'uhum biihsan ini artinya golongan generasi kedua tabi'in. Tetapi saya lebih condong kepada penafsiran nggak terbatas kepada tabi'in aja. Karena ayat ini bukan hanya untuk tabi'in, tapi untuk siapapun yang mengikuti Ansor ataupun Muhajirin. Itu ayat yang pertama. Berikutnya coba teman-teman buka surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini pun membahas tentang dua golongan tadi. Ayat 8-nya membahas golongan muhajirin. Sedangkan ayat 9-nya membahas golongan ansar. Walaupun nggak disebutkan nama golongan. Kalau di sini udah disebutkan kebaikan mereka gitu. Atau inspirasi dari mereka itu apa? Golongan muhajirin itu apa? Orang yang ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang yang diusir dari negerinya, dari rumahnya. Orang yang dijauhkan dari hartanya. Siapa mereka? Orang yang gara-gara hijrah mengalami ujian dalam hidup. Dijauhkan oleh temannya, diusir oleh keluarganya, keluar dari pekerjaannya, ditinggalkan oleh bahkan mungkin ada yang gara-gara hijrah ditinggalkan oleh pasangannya, ditinggalkan oleh customernya, ditinggalkan oleh prospeknya, ditinggalkan oleh orang-orang yang potensial dalam bisnisnya. Banyak keujian yang dia alami, persis seperti kaum muhajirin. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kampung halaman. Walaupun kita kasusnya beda-beda, tapi nilainya sama, value-nya sama, sama-sama kehilangan, sama-sama berkorban gara-gara hijrah. Dan kaum muhajirin ketika hijrah pengorbanannya juga nggak ringan, berat sekali pengorbanan mereka. Ada yang hijrah sendiri nggak bawa harta apa-apa. Siapa dia? Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Amr Ar-Rumi. Dia datang dari Roma, datang dari negeri Romawi ke Mekah, kemudian berdagang di Mekah, jadi orang kaya, konglomerat di Mekah. Punya kebun banyak, punya ternak banyak, punya dagangan ataupun pasar yang banyak, kaya banget di kota Mekah. Begitu dia masuk Islam, lalu kemudian ada perintah berhijrah, dia memutuskan untuk hijrah ke Madinah, maka Abu Sufyan bilang gini kepada Suhaib, Suhaib, kamu tahu diri ya, dulu kamu datang gak punya apa-apa loh di kota Mekah. Kemudian kami bantu kamu sampai kamu jadi pengusaha sukses, jadi pembisnis sukses, kamu punya harta segala macam. Sekarang kalau kamu ingin ikut Muhammad, udah pergi aja ke Madinah tapi tinggalkan semua harta kamu di sini. Tapi kalau kamu mau tetap di Mekah, kami biarkan kamu dengan harta dan aset-aset kamu. Silahkan pilih. Dia nggak mikir panjang lebar. Bentar ya, nanti malam aku kasih tahu jawabannya. Enggak. Saat itu juga dia memilih, aku memilih Allah dan Rasul. Ambillah harta duniawi itu, aku nggak peduli. Maka berangkatlah hijrah Suhaib Ar-Rumi sendiri, jalan kaki. Kendaraan aja nggak punya. Jalan kaki hijrahnya. Sendiri. Apa yang dia tinggalkan? Hartanya, rumahnya, kemudian sahabatnya, pasarnya, ternaknya, kebunnya, yang nilainya ratusan miliar mungkin. Dan itu produktif, bukan aset yang pasif, produktif. Kayak kebun misalnya, produktif. Setiap tahun menghasilkan sekian miliar dari panennya. Dia tinggalkan semuanya fisabilillah. Maka pengorbanan itu adalah inspirasi buat kita yang sedang melalui proses hijrah. Gara-gara hijrah kita kehilangan job. Gara-gara hijrah kita nggak jadi kontrak dengan sebuah project.
Gara-gara terlalu jujur dalam sebuah proyek kita nggak dapat tender. Gara-gara hijrah kita nggak dapat bonus. Gara-gara hijrah karir kita nggak bagus. Gara-gara hijrah kita nggak jadi nikah. Ini yang paling berat sih. Hijrah status. Hijrah status kan berarti meninggalkan sebuah hubungan ya. Yang tadinya kita udah punya ikatan, walaupun ikatannya bukan ikatan yang Allah ridhoi, tapi kita kayak udah punya komitmen gitu. Kita pacaran, dia pacar, ini pacar gua nih, nggak ada yang boleh ganggu nih, dan segala macam. Ini cewek gua nih, ini cowok gua nih, kan gitu kan? Punya ikatan. Tiba-tiba kita hijrah, kita tinggalkan hubungan itu, kita tinggalkan ikatan itu. Dan yang lebih berat lagi, dia pun ninggalin kita. Bukan hanya berubah status, malah dia ninggalin kita. Kayaknya kita udah nggak cocok lagi. Akhirnya dia jadian sama teman curhat kita di kos-kosan. Ini biar semakin dramatis ya, biar pengorbanannya kerasa gitu. Jadian sama teman kita yang kita sering curhat di kos-kosan, atau teman kita yang selalu dengerin kita curhat. Pas udah jadian, mereka ternyata malah menikah gitu. Ngundang kita. Kebenaran kita anak band, disuruh nyanyi di acara weddingnya dia, kebayang gak sih? Lagunya apa kira-kira? Kau hancurkan hatiku, hancurkan, dan seterusnya. Lagu lama sih. Ketahuan generasinya. Anak 2000-an sih, sombong banget 2000. Padahal lebih. Apa tadi? Pengorbanan, meninggalkan sebuah hubungan, meninggalkan sebuah status, meninggalkan seseorang yang kita sayang banget, yang kita udah ngeklik banget. Mampu nggak? Enggak sih. Makanya kita belajar. Gimana cara biar mampu? Belajar dari muhajirin. Apa yang kita pelajari dari muhajirin? Percaya deh sama janji Allah. Nggak mungkin kita meninggalkan sesuatu terus kita rugi atau sia-sia, nggak mungkin. Ketika kita meninggalkan sesuatu, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu janji Allah melalui lisannya Rasul. Shadaqallah wa shadaqar Rasul. Maha benar Allah dan selalu benarlah Rasul. Sehingga siapa yang meninggalkan satu hubungan karena Allah, dia takut dosa, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Baik dengan orang yang sama atau orang yang lebih baik daripada itu. Gak mungkin yang di bawah standar itu. Misalnya si ceweknya hijrah, ninggalin cowok yang tingginya 3 meter. Anak basket banget gitu kan. Main basket cuman gini doang, gak perlu loncat gitu. Gak mungkin diganti yang setengah meter tuh gak mungkin. Kalaupun diganti yang secara fisiknya mungkin gak sampai 3 meter, 1,5 meter, 2 meter misalnya. Tapi dari sisi lain dia lebih banyak. Punya kelebihan yang sangat banyak. Dia lebih romantis, dia lebih penyabar, dia ngalah, dia tajir, dia soleh, dia peduli, dia orangnya peka. Banyak kelebihannya. Gak haruslah 3 meter, ngapain juga sih susah naik mobilnya. Mungkin dia 2 meter, 1,90 meter, 1,80 meter standar yang ideal lah ya. Tapi dia lebih dari banyak hal. Pasti lebih, gak mungkin kurang. Sama aja enggak, lebih. Itulah yang kita pelajari, belajar iman. Belajar yakin sama janji Allah. Anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Aku tidak menyia-nyiakan amalan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kalian melakukan satu kebaikan walaupun sekecil biji sawi, kalian akan melihat balasannya. Artinya Allah berjanji gak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita, sebagaimana Allah gak menyia-nyiakan pengorbanan kaum muhajirin. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Apa yang mereka cari sampai mereka rela berkorban kayak gitu? Ya bataguna fadlam minallah wa ridwana. Mereka mencari anugerah karunia di sisi Allah dan ridho Allah yang berlimpah. Itu yang mereka cari. Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang di sisi manusia. La tahzan. Ini bukan masalah keberanian teman-teman. Pasti kita gak berani. Apalagi dengan kasus yang tadi ya. Pasti kita gak berani. Bukan masalah nekat. Kayaknya kita dalam bab ini gak akan nekat deh. Bukan masalah
risk taker, suka ngambil resiko. Kita kayaknya di sini pengen yang safety player banget. Gak mau ngambil resiko. Terus apa yang mendorong kita sampai berani mengambil tindakan meninggalkan sebuah hubungan yang tidak halal, pekerjaan yang tidak halal, lalu kita kayak ngambil resiko yang gak jelas. Apa yang membuat kita kuat atau sanggup? Iman. Iman kepada apa? Iman yakin kepada janji Allah. Bahwa Allah gak mungkin ingkar janji. Pasti Allah tunaikan janjinya. Pertanyaannya, janji Allah itu apa? Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Itu ada di akhir surat Ali Imran. Aku nggak akan menyia-nyiakan amal kalian. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin wa unsa. Laki-laki ataupun perempuan. Harusnya dari kalian udah cukup. Diperjelas lagi, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kalian melakukan sesuatu karena aku, mencari ridho aku, mencari karunia di sisi aku yang akan ngasih reward ataupun apresiasi buat kalian. Dan apa yang ada di sisiku lebih besar dan lebih baik. Ini nih modalnya muhajirin, teman-teman. Dan Allah ganti, satu demi satu diganti. Tapi puncaknya adalah kaum muhajirin semuanya dijamin masuk surga. Coba bayangin, kurang apa itu? Jadi pas mereka meninggal tuh, mereka meninggal sebagai ahli surga. Kalau kita dihisap dulu, tanya-tanya dulu, man rabbuka, bentar apa ya, kemarin baru dipelajari sebelum meninggal. Lupa. Kalau mereka nggak usah ditanya-tanya, udah dijamin masuk surga. Nggak perlu pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam. Nggak ada hisapnya, surga. Was-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Yang di surat Al-Waqiah, bukan ashabul yamin lagi, malah golongan paling depan. Karena mereka sabikun fit dunia, di dunia mereka duluan dalam kebaikan, di akhirat sabikun ilal jannah, duluan ke surga. Makanya tadi At-Taubah ayatnya was-sabiqunal awwalun. Al-Waqiah was-sabiqunas sabiqun. Maksudnya apa? Was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna ilal jannah. Yang di dunia lebih dulu kepada kebaikan, maka nanti di akhirat lebih dulu ke surga. Itu maksudnya was-sabiqunas sabiqun. Dua kali kata sabiqun. Dalam hubungan suami istri, siapa di antara suami istri ini yang duluan masuk surga? Lihat aja ketika ada masalah di antara mereka berdua. Siapa yang pertama ngajak damai? Suami kah? Yang makan yuk, nggak dirit. Ke mall yuk, langsung dirit. Ini aku ada rezeki sedikit, kamu mau beli skincare? Ya udah. Nah, berarti siapa yang pertama ngajak damai? Suaminya. Maka dialah sabikun as-sabikun. Istrinya mau nggak diajak damai? Mau. Berarti dia ashabul yamin. Kalau istrinya nggak mau diajak damai, ashabul shimal. Kalau dia mau diajak damai, baik berarti. Cuman bukan dia yang inisiatifnya. Berarti dia golongan kanan. Yang inisiatif golongan depan. Berarti suaminya duluan. Tapi gonta-ganti Ustadz, lihat aja siapa yang lebih sering. Sampai akhir hayat mereka berdua, siapa yang lebih sering. Sehingga kalau misalnya terjadi konflik antara kita dengan teman, dengan pasangan, dengan orang lain, maka yang kita lihat bukan siapa benar, siapa salah. Yang kita pertahankan bukan ego, tapi yang kita perjuangkan, saya pengen ke surga duluan. Wassabiqun as-sabiqun. Buang egonya, nggak apa-apa kita berkorban dengan ego sedikit. Itu muhajirin. Berkorban dengan ego kita. Ya udah deh, nggak apa-apa, berat sih ego itu. Kayak gengsi banget gitu, mau nyapa duluan. Saya nggak ngerasa bersalah, ya udah kasih maaf. Kalau kita merasa bersalah, minta maaf. Antara dua, kalau merasa bersalah minta maaf, kalau nggak merasa bersalah kasih maaf. Yang penting islah. Maka dia yang sabikun. Itu muhajirin. Mereka berkorban. Pengorbanannya harta, pengorbanannya fisik, pengorbanannya perasaan. 3 jenis pengorbanan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Massathumul ba'sa. Apa itu ba'sa? Ujian fisik. Dharra, ujian harta. Wazulzilu, ujian perasaan. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Intinya 3 ujian itu mereka lalui dalam proses hijrah, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita hijrah kita kayak langsung mulus gitu, enggak.
Atau ketika kita hijrah ada masalah terus kita panik. Katanya Allah bantu kok, saya baru berhijrah udah dapat masalah. Emang kayak gitu skenarionya, SOP-nya gitu dulu. Hijrah, ujian, lalu kemenangan. Kemenangannya itu panjang. Kemenangannya itu besar, tapi harus melalui fase ujian. Namanya ibtila. Sampai Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, ayyuhuma khair atau ayyuhuma afdal? Ayyubtala aw yumakkan. Kata Imam Syafi'i, la yumakkan hatta yubtala, fa inna tamkin ba'dal ibtila. Mana yang lebih utama, kita tuh diuji atau dikasih kemenangan? Kata muridnya. Kata Imam Syafi'i, nggak ada kemenangan dan kemudahan tanpa ujian. Sesungguhnya kemudahan itu adalah hasil dari kesabaran dalam ujian. Jadi tetap diuji dulu. Dan itu berlaku bukan hanya kepada kita ya. Jangan suudzon, apa maunya Allah dari saya? Kok cuma saya doang yang diginiin? Enggak, Bilal juga digituin. Khabbab juga digituin. Siapa lagi? Tadi Suhaib juga digituin. Ali bin Abi Thalib aja digituin juga. Hijrah sendiri. Bahkan Rasulullah pun demikian. Kurang sempurna apa Nabi? Sehingga kita ngerasa saya nggak pantas diginiin sama Allah. Nabi kurang sempurna apa? Emang kayak gitu sunatullahnya, SOP-nya tuh kayak gitu. Ujian, maka kemudian kemenangan. Ujiannya berapa lama Ustadz? Cuma sebentar. Proses dari Mekah ke Madinah cuma segitu ujiannya. Sampai di Madinah kemenangan. Puncaknya Fathu Makkah di dunia. Setelah Fathu Makkah, futuhatin katsirah. Kemenangan, pembebasan negeri yang sangat banyak. Ada yang jadi gubernur di Syam, ada yang jadi gubernur di Mesir, ada yang jadi gubernur di Irak, ada yang sampai ke Palestina, ada yang dikuburkan di bawah Konstantinopel yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, ada yang jadi khalifah atau presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ulama ke Yaman. Mereka tersebar dan semuanya sukses karirnya. Dan semuanya berkontribusi dalam dakwah Islam. Hasil apa? Kemenangan dari proses hijrah. Jadi la tahzan teman-teman. Hijrahlah. Apapun bentuk hijrahnya, status, karir, penampilan, hijrah. La tahzan. Allah membersamai kita kok dalam hijrah. Itu kan ayat itu turun dalam proses hijrah kan? Kalimat la tahzan innallaha ma'ana itu kapan turunnya? Dalam perjalanan hijrah. Ketika Nabi berdiam atau bersembunyi di dalam gua Tsur, kemudian dikepung sama musuh, Abu Bakar dalam keadaan khawatir, Nabi bilang kepada Abu Bakar, la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abu Bakar, sahabatku, jangan khawatir, jangan sedih. Allah bersama kita. Akhirnya Allah membersamai Nabi dan Abu Bakar dengan berbagai macam keajaiban. Tiba-tiba ada laba-laba bikin sarang di mulut gua. Memang ada ulama mengatakan ini berita yang tidak kuat riwayatnya, tetapi secara fadilah kita mengambilnya. Karena ada ulama mengatakan itu ada riwayat. Laba-laba membuat sarang di mulut gua. Sehingga musuh mengira gak mungkin ada orang ngelewatin masuk ke dalam gua tanpa merusak sarang laba-laba. Kalau sarangnya masih utuh berarti gak ada orang di dalamnya. Kemudian merpati bikin kayak tempat kayak sarangnya juga di mulut gua. Gak mungkin orang masuk ke dalam gua tanpa mengusik merpati dan anak-anaknya. Berarti gak ada orang di dalam gua. Kemudian setelah mereka keluar dari gua, siapa yang ngejar mereka? Suraqah bin Malik. Yang pengen ngejar mereka malah melindungi mereka. Allah balik hatinya. Dari yang memusuhi Nabi malah menjadi pembela Nabi. Artinya ketika kita hijrah, Allah bisa aja mendatangkan musuh jadi pembela. Orang yang jauh jadi dekat. Orang yang gak kenal jadi kenal. Yang tadinya amit-amit sama kita tiba-tiba punya perasaan sama kita. Itu bisa banget buat Allah gitu. Maka apa yang gak mungkin bagi Allah teman-teman? Cara untuk dapetin hal yang gak mungkin atau yang mustahil itu, cobalah cari ridho Allah untuk membuka keajaiban-keajaiban dalam hidup. Caranya hijrah. Hijrah perilaku. Gak marah-marah lagi di jalan. Gak nendang mobil orang, mukul mobil orang pakai kunci apa misalnya. Hijrah perilaku, karena ini udah mulai jadi fenomenal yang meresahkan di bangsa kita. Ada aja di jalan, ribut, mukul, ujung-ujungnya saya minta maaf, tanda tangan. Ini kan perilaku yang gak keren lagi ya. Nah ini kita hijrah pelan-pelan. Suami dengan istri, hijrah apa? Saya selama ini orangnya plain, lempeng,
datar. Sekarang saya pengen hijrah jadi orang yang romantis. Suami kepada istri, selama ini saya tuh sama istri tuh nggak sabaran, suka marah-marah. Sekarang saya pengen jadi orang yang mengalah. Istri kepada suami, selama ini saya sama suami itu suka sering ngambek. Kalau lagi ngambek saya online tapi WA nggak dibaca-baca berapa hari. Sekarang kalau suami saya nge-WA langsung saya baca. Dia belum WA aja saya buka terus. Ini namanya hijrah perilaku. Pokoknya hijrah deh, nggak usah khawatir. Nggak akan rugi kita hijrah tuh. Saya selama ini orangnya dendam banget, nyimpen banget. Kalau luka itu lama, sampai trauma, luka masa lalu itu nggak bisa dilupain. Hijrah, maafin. Nggak akan rugi kok kita kalau hijrah. Hijrah, berubah. Apa yang kita anggap kayaknya tahun lalu masih jadi masalah, coba tahun 1445 Hijriah ini kita jadi muhajirin, berubah. Kita mungkin nggak bisa berubah total 100%, tapi makanya setiap tahun kita refresh lagi, kita bahas lagi supaya ada proses berubah yang lebih baik. Kemudian golongan yang kedua di ayat 9, orang Ansor. Apa inspirasi dari golongan Ansor di ayat 9? Banyak. Pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansor sangat mencintai orang muhajirin, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak pernah iri, mereka tidak pernah dengki kepada orang muhajirin. Suatu ketika Nabi lagi duduk bersama dengan geng muhajirin di Masjid Nabawi. Ini tolong difahami makna geng ya, bukan gangster. Ramai lagi Ustaz mengatakan muhajirin gangster. Geng artinya kelompok, komunitas ya. Perlu ada catatan kaki. Nabi lagi duduk bareng teman-teman muhajirin, terus Nabi bilang gini, akan lewat di depan kita seorang laki-laki min ahlil jannah. Dia itu ahli surga. Dijamin masuk surga. Orang-orang muhajirin mendengar itu nggak ngomong, kan kami juga ahli surga. Nggak ngomong gitu. Ini saking humble-nya orang muhajirin. Coba kita kalau di antara mereka, ya Rasul, kami maksudnya. Kan orang muhajirin dijamin surga juga kan? Tapi saking low profile-nya mereka, pas Nabi bilang, tunggu ya bentar lagi ada ahli surga yang lewat. Ada laki-laki yang lewat dan dia itu ahli surga. Kaum muhajirin nunggu. Lewatlah seorang laki-laki Ansor. Nggak dikenal namanya. Setelah cerita ini baru muncul namanya Abu Tolha. Tapi sebelumnya dia nggak punya nama karena nggak ada sahabat yang kenal. Laki-laki Ansor lewat. Pas dia lewat, sahabat nanya, itukah ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah. Mereka kagum, Masya Allah, beruntung banget dia. Hari kedua, gitu lagi duduk bareng dengan mereka, muhajirin. Nabi bilang, tunggu ya, bentar lagi ada laki-laki lewat dan dia itu ahli surga loh. Mereka nunggu, mana. Lewat lagi laki-laki yang sama. Itu ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah. Hari ketiga gitu lagi, itu ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah. Akhirnya salah satu di antara muhajirin ini ada muhajirin junior. Muhajirin junior di sini artinya dia teen, ABG, anak remajanya muhajirin. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Amr bin As. Mungkin usianya masih 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, masih SMP lah. Tapi anak SMP di zaman dulu itu belajarnya pengen dapat surga, bukan pengen dapat ijazah. Beda ya madrasah Nabi sama madrasah kita ya. Madrasah Nabi belajar untuk masuk surga. Kita belajar untuk masuk kampus. Dua-duanya bagus, tapi beda level. Kita nggak menjudge siapapun, karena itu prinsip dakwah saya, no judgment, respect to other. Cuman levelnya beda nih. Kalau madrasah mereka belajar untuk masuk surga. Nah, Abdullah bin Amr bin As, anak muda yang usianya belasan tahun ini, pergi ke ngikutin laki-laki Ansor tadi sampai ke rumahnya. Terus dia bilang, ya Fulan, saya lagi ada masalah di rumah sama bapak saya. Boleh nggak saya nginap di sini 3 hari? Oh ya boleh. Nginaplah di situ. Jangan menghakimi sejarah ya. Kok dia bohong? Karena kita nggak tahu detailnya. Cuman kurang lebih teks bahasanya kayak gitu. Aku ada masalah dengan ayahku. Boleh nggak aku nginap di sini 3 hari? Oh ya boleh. Nginaplah di situ 3 hari. Pas udah nginap, dia tuh mulazamah. Mulazamah itu apa ya? Membersamai
membersamai laki-laki Ansor kemanapun pergi. Malam dia di rumahnya, dia perhatikan sholat tahajud nggak ya nih orang. Malam-malam ternyata laki Ansor ini nggak sholat tahajud. Tapi ini bukan dalil bahwa oh kalau nggak tahajud bisa surga juga sih. Sama dengan saya kalau gitu. Bentar. Kan masing-masing punya kelebihan ya. Kelebihan laki-laki Ansor ini memang bukan ibadah tahajudnya. Dia nggak tahajud. Dia bangunnya subuh. Karena itu standar menurut mereka. Kalau kita subuh kan prestasi ya. Kalau mereka kan subuh tuh standar gitu. Aku hari ini subuh. Ya, prestasi. Kalau mereka subuh ya biasa aja sih. Kalau kita yang biasa aja itu duha. Dijama sama subuh itu biasa. Hari ini lo sholat duha sama subuh. Oh ya bagus. Hari ini lo sholat gue subuh tadi berjamaah. Wah keren banget lo. Kita subuh berjamaah itu prestasi. Mereka subuh berjamaah biasa. Tahajud baru prestasi. Orang ini cuma bangun sholat subuh, udah gitu seharian diikuti nggak yang istimewa banget sedekah ke fakir miskin, enggak. Orang ahli ilmu, enggak juga. Seorang yang punya amalan rahasia, enggak. Diperhatikan 3 hari, enggak menemukan sesuatu yang istimewa pada laki-laki Ansor. Sampai akhirnya Abdullah ini penasaran langsung nanya, ya Fulan, maaf ya sebetulnya saya enggak punya masalah dengan rumah saya, dengan ayah saya. Saya cuma cari alasan biar bisa membersamai kamu 3 hari. Soalnya kata Nabi kamu itu ahli surga. Saya pengen mempelajari apa amalan istimewa kamu sehingga kamu jadi ahli surga. Tapi saya nggak menemukan apa-apa. Ya maaf saya nggak mau ini, tapi ya nggak ada. Gimana dong? Dialognya nggak gitu sih itu. Storytelling saya aja. Saya nggak menemukan gitu. Yang tampak tuh nggak ada. Apa sih amalan rahasia kamu sehingga kamu ahli surga? Saya pengen jadi kayak kamu. Laki-laki ini bilang ya nggak ada. Saya kayak apa yang kamu lihat. Kalau kita rahasia dong itu nggak ada, saya nggak punya apa-apa. Coba diingat-ingat lagi kira-kira apa yang kamu selama ini masih jaga, sesuatu yang kamu jaga dari kebaikan. Oh mungkin ini ya kata dia, apa saya itu nggak pernah iri kepada orang lain. Kalau orang lain dapat nikmat, saya jadi orang yang duluan bersyukur sebelum dia. Kalau orang lain dapat musibah, saya menjadi orang yang duluan sedih sebelum dia. Sehingga sebelum tidur saya selalu berdoa, ya Allah, segala puji bagimu, Maha suci Engkau atas nikmat yang Engkau berikan kepada saudaraku, tetanggaku, sahabatku hari ini. Aku bersyukur kepadamu ya Allah untuk nikmat yang Engkau berikan kepada dia. Ya Allah, ada saudaraku, ada sahabatku, ada tetanggaku yang dapat ujian, mudahkanlah urusannya ya Allah. Berikanlah dia jalan keluar, berikanlah dia kemudahan ya Allah. Sembuhkan sakitnya ya Allah. Jadi kebaikan dia itu adalah yuhibbun wala yajiduna fi sudurihim hajah. Inilah alasan dia menjadi ahli surga. Amalan batin, teman-teman. Amalan batin. Makanya ada hadis yang paling banyak ahli surga itu adalah orang yang polos. Saya lupa teks hadisnya, tapi terjemahnya orang yang paling banyak masuk surga itu orang yang polos. Maksud orang yang polos ini apa? Orang yang hatinya itu nggak ada aneh-aneh, nggak dengki, nggak iri, nggak ego, nggak sombong, nggak individualis. Pokoknya dia orangnya tuh legowo banget, syarhus sadar banget, lapang dada, maafin, bersyukur kalau orang dapat nikmat, nggak iri kepada orang lain, nggak juga bersyukur kalau ada orang dapat ujian, nggak dengki sama sekali. Itulah amalan orang Ansor, sehingga orang Ansor ini dijamin masuk surga. Dia sangat baik kepada orang lain dalam hatinya. Dan kalau ke orang lain aja kayak gitu, apalagi kepada orang dekat, orang tua, pasangan, saudara, anak, tetangga. Jadi kalau yang jauh aja bisa dapat kemuliaan kayak gini, apalagi yang dekat. Jangan berpikir, orang lain yang saya harus lapang dada siapa aja ya? Follower, netizen, jangan jauh-jauh yang gak kita kenal. Mulai yang dekat dulu aja. Bisa nggak kita nggak punya rasa iri, dengki kepada saudara kandung atau saudara tiri kita, saudara darah kita? Dia mungkin pas mudik bawa kendaraan yang lebih bagus, dia mungkin karirnya udah lebih melesat, dia mungkin A, B, C, Z segala macam. Kita nggak iri, itu tuh amalan batin loh, itu Ansor banget itu. Nggak iri kepada orang lain. Sama dengan kepada teman, nilainya lebih bagus, karirnya lebih bagus, apalah. Atau kita dengan kelompok yang berbeda, kita nih
komunitas kan banyak komunitas nih. Komunitas itu ternyata achievementnya bagus, mereka berprestasi, mereka bikin project besar, kita belum mampu. Ya kita nggak dengki sama mereka. Itu kebetulan aja. Nggak dengki. Kita alhamdulillah ya mereka bisa bikin project hebat, masya Allah, masya Allah. Semoga nanti kita bisa kayak gitu juga. Itu namanya bukan dengki, itu namanya ghibthah, menginginkan kebaikan yang sama tanpa kehilangan kebaikan itu dari orang lain. Itu nggak apa-apa. Jangan sampai kita berkompetisi antar kelompok, antar suku, antar ormas, antar komunitas, antar golongan mazhab dakwah segala macam dengan kedengkian. Kita melakukan amalan zahir tapi batinnya bermaksiat. Gimana kita menjadi orang Ansor? Orang Ansor itu nggak ada rasa dengki sama sekali kepada muhajirin. Itu kelebihan Ansor. Yang kedua, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini juga hebat banget sih dari Ansor. Apa itu? Isar. ITSAR. Isar. Apa itu isar? Isar itu mendahulukan orang lain untuk memberikan bantuan dengan sesuatu yang kita butuhkan. Itu isar. Jadi dalam bersedekah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka nanya sedekah itu ngasihnya apa? Jawabannya qulil af. Berikanlah yang lebih. Itu tingkatan pertama dari sedekah. Memberikan yang lebih. Kelebihan baju kayaknya banyak banget daripada nggak muat di lemari, kasih ke orang lain. Kelebihan makanan, bagi-bagi dengan orang lain. Kelebihan rezeki, kita sedekah pada orang lain. Itu sedekah level 1. Memberikan al-afwu yang lebih. Level 2. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memberikan yang disukai. Kalau tadi yang lebih, yang kita juga nggak terlalu butuh. Kalau yang kedua, yang kita sukai, yang jadi kesayangan kita nih, yang kita selalu andalkan, itu yang kita berikan. Itu level 2. Level 3 yang paling tinggi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Memberikan yang dibutuhkan. Memberikan yang lebih, memberikan yang disukai, memberikan bahkan yang dibutuhkan sampai berkorban. Itulah Ansor. Kita mungkin masih level al-afu, memberikan yang lebih. Itu aja masih susah gitu. Nanti siapa tahu suatu saat kepake jilbab ada 100. Udah kayak outlet jilbab, 100 jilbabnya dijajar di lemarinya. Lemarinya itu 1 lemari gede, bagian suaminya tuh nyempil di bawah paling pojok. Sisanya punya istrinya. Ya wajar sih, karena perempuan kan butuh lebih banyak pakaian ya, biar nggak ngambek. Banyak pakaiannya kan. 100 yang dipakai mungkin 10, ada 90 lebih kan. Mah, kayaknya jilbab mama yang ini nggak pernah kepake deh. Udah 2 tahun papa lihat nggak keluar dari lemari. Udah kasih aja ke adiknya mama kek, kakaknya mama kek, siapa gitu. Enggak kok, bisa aja nanti suatu saat kepake. Ini sih sebetulnya kepake ini acara ini cuma belum ada acaranya aja, gitu kan? Jadi level afu aja, memberikan yang lebih aja kadang-kadang kita masih susah. Apalagi level memberikan yang kita suka. Apalagi level memberikan yang kita butuh. Ansor levelnya memberikan yang mereka butuh. Salah satu contoh ekstrimnya adalah suatu malam seorang laki-laki muhajirin baru datang dari perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, jalan kaki sendiri. Setelah beberapa hari dia perjalanan, dia belum makan, dia cuma minum aja, lemes banget, capek banget. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya lapar, saya lemah, saya nggak ada tempat berlindung, saya baru datang dari hijrah. Kemudian Nabi bilang, ya udah coba cari makan di rumah istri-istri saya. Akhirnya dia pergi ke rumah-rumah istri Nabi, balik lagi ke masjid. Ya Rasulullah, saya udah datang ke rumah istri-istri Nabi. Terus gimana dapat makanan? Nggak ada, di rumah istri Nabi nggak ada makanan. Saking prihatinnya Rasulullah, di rumah istri beliau nggak ada satupun yang menyimpan makanan. Sederhana banget hidup Nabi. Akhirnya Rasulullah bilang, ada nggak di antara kalian wahai orang-orang Ansor yang mau menjamu dia di rumahnya malam ini? Tiba-tiba seorang laki-laki Ansor langsung angkat tangan. Itu nggak nunggu lama loh. Misalnya di sini ada yang musafir ya dari luar kota. Terus ustadznya bilang, ada nggak yang mau bantu dia tinggal di kos-kosannya malam ini? Gitu kan kita, termasuk saya ya. Kita selevel sih, sama-sama masih mikir gimana. Siapa tahu ini adalah modus penipuan bla 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 gitu kan.
Kalau orang Ansor nggak mikir, langsung angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, akhirnya mereka dipersaudarakan. Kamu saudaranya dia, bawa pulang ke rumah. Ternyata laki-laki itu bukan orang yang lebih, orang yang kurang, orang miskin. Pas sampai di rumah, rumahnya kecil, dia disuruh tunggu di luar rumah dulu karena nggak bisa masuk, rumahnya kecil. Dia tanya ke istrinya, wahai istriku, ini adalah tamunya Rasulullah baru hijrah. Janganlah engkau la tadakhir. Tadakhir itu jangan kamu simpan sesuatu. Keluarkan semua untuk dia. Jangan ada yang kamu simpan. Sebutir beras pun jangan kamu simpan. Keluarkan apa yang kamu punya di rumah, keluarkan untuk menjamu laki-laki muhajirin yang baru hijrah dan dia kasihan belum makan. Istrinya bilang, wahai suamiku, gak ada apa-apa di rumah. Apa yang mau disimpan? Gak ada apa-apa di rumah, cuman sepotong roti. Itu pun jatah makan malam anak-anak. Dari siang mereka belum makan, nunggu ayahnya pulang. Kebayang gak perasaan ayah dan ibu? Kalau jatah makan kita masih bisa nahan lapar ya. Tapi jatah makan anak-anak kita yang tadi siang belum makan. Kalau tadi siang udah kenyang, ini cuma makan malam doang untuk syarat doang, habit. Padahal gak lapar-lapar banget. Oke. Ini siang belum makan anak-anaknya. Mah lapar, tunggu ya, ayah belum pulang, tunggu ya nanti kita makan bareng ayah. Oh iya, pas ayahnya pulang pala girang kan, ayah pulang kita makan. Kata suaminya, istriku, boleh nggak kamu ajak anak-anak tidur? Kalau mereka udah tidur, nanti keluarkan makanan itu, matikan lampu, biar kita pura-pura makan dan dia makan dengan nyaman, nggak merasa nggak enak. Gimana respon istrinya? Insya Allah, sam'an wa ta'atan, kita ikut kepada amanah Rasulullah. Kita akan bermalam dalam keadaan lapar malam ini. Bahasanya bukan gitu. Kita akan melipat perut kita malam ini. Kata istrinya, bayangin. Kita akan natwi butunana hadhil lailah. Kita akan melipat, akan menyetrika perut kita malam ini. Arti melipat apa? Lapar banget. Karena kalau laparnya dikit nggak perlu dilipat. Duduk tegak juga masih bisa nahan lapar kan? Kalau udah laparnya agak berat dikit, gini. Lebih berat lagi, lapar banget sampai gini, dilipat. Itu artinya lapar banget. Begitu istrinya mendengar kata suaminya, boleh nggak makanan itu diberikan ke tamu, anak-anak diajak tidur, kata istrinya, kita akan melipat perut kita malam ini. Oke, baik suamiku. Nggak oke sih, baik suamiku. Ya kita kasih. Nggak ada protes sama sekali. Ini Ansor nih. Minadzakari wal unsa, laki-laki perempuan sama. Ansor itu keren banget sih emang. Levelnya emang ngeri. Kita mungkin belum selevel itu, kita cuma ngambil contoh ekstrim, tapi minimal kita mencoba untuk meniru sebagian kecil aja dari mereka. Berkorbannya suami kepada istri, berkorbannya istri untuk suami, berkorbannya orang tua untuk anak, berkorbannya. Jadi banyak sekarang ayah yang kadang-kadang saking emosinya anaknya dipukul. Kenapa nggak berkorban sedikit untuk anak? Nggak usah emosi, sabar, mengalah demi anak dan seterusnya, lapar dikit nggak apa-apa demi anak. Itu kan Ansor, dan itu jihad yang luar biasa ketika kita rela berkorban untuk orang lain yang kita juga butuh. Nggak usah jauh-jauh orang lainnya, yang di rumah kita aja dulu. Atau kalau di jalan tuh berkorban jalan deh, kamu duluan nggak apa-apa. Cuman berkorban sekian detik. Nggak, wah, mobil penguasa jalan A sama penguasa jalan B, dua-duanya beda merek tuh, dua-duanya kayak lomba siapa yang masuk duluan. Akhirnya rame, ngeluarin pistol, ternyata airsoft gun. Kan ini kan nggak ada ansor-ansornya ya. Nggak ada yang mau ngalah kan? Ansor tuh ngalahnya segitu loh. Kita ngalah berapa detik sih udah dia duluan. Akhirnya kita nyusul. Cuman ngalah sekian detik doang. Berarti kita isar detik. Mengorbankan detik yang kita juga butuhin. Cuman segitu doang. Memang yang besar itu bukan detiknya sih, egonya. Yang berat itu bukan waktu durasi sekian detiknya, egonya yang berat. Dan Ansor udah selesai dengan isu ego itu, udah selesai mereka. Sehingga akhirnya anak-anaknya pada tidur, sama ibunya dibujuk, mereka lapar, tidur. Istrinya nyiapin makanan itu, ditaruh di ruang tengah, matiin lampu, baru laki-laki muhajirin diajak masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, laki-laki muhajirin ngira bahwa mereka memang nggak punya lampu karena orang miskin juga. Ya udah makan bareng-bareng, duduklah mereka makan bareng. Laki-laki Ansor ini kecap-kecap seolah-olah ikut makan. Enak ya? Oh alhamdulillah, ya masya Allah. Belah nggak makan? Masya Allah.
Laki-laki muhajirin makan dengan nyaman karena merasa ikut makan bareng. Beres makan, nyalain lampu, mereka siapkan selimut terbaik, tidurlah laki-laki muhajirin di rumah Ansor. Allah kagum dengan laki-laki Ansor, turunlah ayat ini. Jadi ayat ini tentang dia. Bukan ayat duluan baru dia amalkan. Tapi dia amalkan dulu baru turun ayat, bayangin. Kita udah jelas-jelas ayatnya masih susah ngamalin. Orang Ansar itu bukan turun ayat dulu baru ngamalkan. Menurut surat Al-Hasyr ayat 9, kita harus isar. Ya udah kita amalkan. Enggak. Mereka lakukan dulu, turun ayat untuk memuji mereka, baru kemudian jadi teladan bagi orang setelah mereka. Kan dahsyat tuh. Allah akhirnya ngasih tahu ke Rasul lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril malam itu juga datang ke Nabi. Besok paginya dia dipanggil oleh Nabi. Nabi mendoakannya dengan doa yang sangat panjang. Sehingga dia juga dijamin surga sekeluarga. Suaminya, istrinya, anak-anaknya min ahlil jannah, semuanya ahli surga. Itulah muhajirin dan ansor. Itulah my way yang kita pengen bangun dalam kehidupan kita, terinspirasi dari muhajirin maupun ansor. Mudah-mudahan dengan inspirasi hijrah dari dua golongan ini, kita setiap hari punya semangat untuk, oh hari ini saya lagi diberikan kesempatan jadi muhajirin. Oh hari ini saya lagi diberikan kesempatan jadi ansor. Apapun itu yang penting antara dua. Muhajirin, ansor, pagi muhajirin, malam ansor, pagi ansor, malam muhajirin. Pokoknya ambil peran, ambil spirit dari dua golongan tersebut. Barakallahu fiikum. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, ya Bilal ada apa? Kamu mimpi buruk? Enggak, justru ini mimpi baik. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpi berarti dia melihat aku dalam kenyataan. Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal. Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh. Memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam. Umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul. Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, ya Bilal azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul. Kata Bilal, saya tidak akan kuat. Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa
semangat lagi dalam beramal soleh, mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid. Ngumpul, rame banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat. 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?